Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pemirsa TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara kesayangan Anda tentunya, yaitu Sharing Hijrah bersama saya Azmi Assegaf. Dan tentunya dalam acara Sharing Hijrah ini selalu TV 10 mendatangkan bintang tamu spesial, yang mana dari saudara kita yang insya Allah akan berbagi ilmu yang bermanfaat, berbagi pengalaman perjalanan hijrah beliau. Dan Alhamdulillah di bagian cerah ini telah hadir di studio TV 10 salah satu saudara kita, tamu dari jauh ini kelihatannya. Dari Jakarta. Dari Jakarta, Masya Allah. Asli Jakarta ya. Asli Jakarta. Baik, yaitu dengan Bang Iwan. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silaturahmi sampai TV 10. Insya Allah bisa berbagi perjalanan hijrahnya Bang Iwan ya. Amin. Bang Iwan sehat Bang Iwan ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Ini ke studio TV 10 menggunakan apa ini? Ini pakai motor tadi. Banyak lampu merahnya, jadi agak terlambat sedikit tadi. Di Solo di mana Bang Iwan? Solo ini saya tinggal sekarang di Bibis, daerah Bibis di belakang Dr. Un Kandang Sapi. Baik, katanya Bang Iwan ada usaha bubur ya? Alhamdulillah ini usaha bubur ayam, namanya bubur ayam kenari. Jadi banyak macam bubur, jadi bukan bubur ayam aja, ada bubur goreng, bubur bakar, bubur gongso, lengkap. Ada masakan Jakarta juga. Ya, sahabat TV 10 pada kepo semua. Daerah Bibis bubur apa tadi? Bubur ayam kenari. Bubur ayam kenari. Oke, sebelum kita membahas Bang Iwan menjelaskan bubur ayam kenari itu, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Iwan. Ya, pemirsa sahabat Sharing Hijrah ini ingin ingin belajar dari perjalanan hijrah Bang Iwan. Mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan hijrah Bang Iwan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV 10 ya, insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, biasa dipanggil Bang Iwan karena saya orang Jakarta. Ya, saya akan share sedikit pengalaman hijrah saya dari dunia perbankan. Alhamdulillah di tahun 2005 ya, setelah melampaui beberapa tes gitu ya, alhamdulillah saya diterima di salah satu bank swasta di Jakarta. Ya, saya pikir pada saat itu sudah langsung kerja, udah tanda tangan kontrak segala macam. Ada ternyata satu sesi tes terakhir, yaitu tes vokal, karena saya pada saat itu akan ditempatkan di divisi collection, yaitu tepatnya desk collection. Jadi penagihan kartu kredit lewat telepon. Jadi manajer mau tahu nih suaranya yang dites itu mau ditaruh di bucket mana. Jadi di divisi itu ada 4 atau 5 bucket kalau nggak salah ya. Yang pertama di front end, terus yang kedua di mid end, lalu di back end recovery, dan di selanjutnya ada bucket-bucket gitu ya. Berarti penekanannya di voice-nya. Iya, karena kan intonasi dan intonasi dan sebagainya ya. Dari kalau nggak salah pada saat itu yang lulus tes ada 10 orang termasuk saya. Nah, manajer mau tahu nih suaranya, vokalnya ini mau ditaruh di mana. Dari 10 orang itu disuruh tes nyanyi, 9 orang itu disuruh tes nyanyi. Sebetulnya semuanya disuruh tes nyanyi gitu kan. Tapi karena saya udah lama gitu ya nggak dengar lagu, karena sebelum saya kerja di bank itu, kerja di tempat lain tuh pulang ngaji taklim, maulid segala macam. Saya banyak dengar lagu-lagu hadroh, qasidah segala macam. Tibalah pas saya tes itu, manajer silakan Pak, mohon maaf, saya udah nggak familiar banget, saya bilang udah lama nih nggak nyanyi. Boleh nggak kalau saya tes ini lagunya qasidah? Ini wallahi ini nggak buat-buat ya. Terus, dia kaget juga kan. Tapi ya silakan deh. Dia bilang, saya ya udah, saya qasidahan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah selanjutnya segala macam. Udah selesai, didata sama dia. Lah dari 10 orang itu yang akhirnya ditaruh di belakang itu saya. Mungkin ini penanggal setan kali ini. Dari penagihan. Alhamdulillah kaget gitu. 1 hari 2 hari kerja di situ kaget. Karena di belakang itu isinya orang ngomel-ngomel. Karena kan udah lama dia nunggaknya udah lama kan, di belakang itu kan orang-orang ngomel semua. Wah,
Terus saya berpikir bisa nggak nih saya, karena saya nggak biasa marah-marah. Terus saya bilang sama manajer saya, Pak, Lembut hati Bang Iwan ya, masuk. iya, saya boleh toh pakai cara saya toh. Saya bilang, iya monggo silakan. Tapi kan yang penting kita hasil kan, dia bilang gitu, hasil tuh yang penting. Oh baik, saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah saya nggak pernah marah, Bib. Alhamdulillah saya nggak pernah marah. Dan alhamdulillah saya banyak dapat tir di situ. Jadi iniannya ya, targetnya terpenuhi. Alhamdulillah. Tibalah di saat itu, kalau nggak salah 6 bulan apa 7 bulan, itu ada salah seorang jenderal macet, outstandingnya besar. Ini kalau jenderal nggak ketagih, repot nih saya nih, karena outstandingnya tinggi, pembaginya itu tinggi. Nilai saya bakalannya nggak bagus nanti. Jadi nanti kan kalau 1 tahun kontrak ya pada sesuatu, nanti mempengaruhi nih Pak pada saat saya kontrak. Nah, jenderal itu ditagih susah banget, Bib. Ditelepon nggak bisa, dikirimi surat nggak ada respon. Bingung saya. Tapi bismillah saya bilang. Alhamdulillah. Ini sharing aja. Tapi mau nggak mau kita balikin ke Allah kan. Saya berdoa segala macam karena saya pada saat itu saya biasa ngaji gitu, habis pulang ngaji saya ziarah. Saya ingat ziarah setiap hari Jumat habis dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, saya ziarah ke Al-Habib Ahmad bin Alwi Haddad Kuncung, biasanya gitu. Rutin tuh malam Jumat biasanya gitu. Loh, saya minta sama manajer saya, Pak boleh nggak nih filenya ini di print out, saya mau bawa. Boleh, tapi jangan dibikin macam-macam soalnya ini file ya. Ya, soalnya kan file itu saya bawa. Saya ziarah tempat Habib Ahmad bin Alwi Haddad Kuncung. Ini kan kubahnya tuh bisa dibuka tuh kan. Saya masuk pala saya masukin, file yang saya masukin gitu. Wes, ya Allah, pokoknya dengan wasilahnya Habib Ahmad bin Alwi Haddad Kuncung ya, aku bilang mudah-mudahan ya kalau ini orang bisa bayar, soalnya kalau orang ini nggak bayar bakal repot, nilai saya bisa jelek juga pada saat kontrak nanti. Apa yang terjadi, Beb? Nggak bisa dihubungi, pokoknya nggak bisa diapain, orang lapangan juga nggak bisa masuk karena jauh banget, susah, banyak penjaganya. Bayar, Beb, itu jenderal, Masya Allah. Saya juga kan dengan Allah ya, dengan izin Allah dia bisa bayar, setiap bulan dia bayar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti Bang Iwan ini menerapkan dengan metodologi yang berbeda gitu ya? Nah itu, alhamdulillahnya saya juga, maksudnya manajer saya itu, terserah lo deh. Jadi karena berhasil dengan cara saya gitu loh, jadi udah terserah. Nah di tahun 2007 itu ada penerimaan. Kalau saya di Jakarta terus, mungkin saya pegawai kontrak terus. Nah, dia menawarkan, lu kalau mau jadi pegawai tetap, ini ada di Semarang buka untuk leader, lu bisa jadi karyawan tetap di sana. Oh baik, saya ikut itu tes. Alhamdulillah dari berapa orang tes itu tinggal berdua kompetitornya, saya dan kompetitor itu. Nah, di tengah tes itu bapak saya stroke ringan. Waduh, saya bingung. Kalau misalkan nanti saya ke Semarang, bapak saya siapa yang nemenin? Karena saya anak pertama pada saat itu. Adik saya yang masih yang paling kecil itu, yang laki itu masih kecil. Yang nomor 2 kan perempuan gitu kan. Wah, cuman saya yang nanti yang ngurusin aba pada saat itu kan. Terus mungkin sahabat Sharing Hijrah masih bertanya-tanya. Ketika Bang Iwan terjun di bank konvensional, sudah berkeluarga atau masih? Belum. Nanti ayah sakit ini masih single ya? Masih single. Umi yang namanya, makanya itu kan kasihan Umi tuh kalau nggak ada yang bantuin kan. Alhamdulillah, ya udah saya bilang ke manajer saya urus bapak dulu. Saya lebih memilih ngurus bapak dulu pada saat itu. Tapi ini qadarullah dari Allah, nggak lama, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan itu ada lagi tes penerimaan leader di Jogja. Terus saya tanya Umi, kondisi abah gimana? Udah oke lah, ini ada penerimaan di Jogja, dia bilang gitu. Udah ambil aja nggak apa-apa. Umi bilang setuju. Oke, saya ikut tes. Dari berapa kandidat saya masuk nomor 1. Nah, besoknya
ketika mau jalan ke Jogja itu dikabarin kalau di Jogja itu kamu ndak jadi leader karena sudah ada leadernya, jadi pendamping leader. Tapi ini di Solo ada jadi leader, kamu pilih mana, mau di Jogja apa di Solo? Terus saya telepon Umi, saya tanya dulu sama Umi bilang Solo aja sudah nggak apa-apa. Sedangkan di Jogja sudah diterima. Oh, udah terima, tapi akhirnya yang kompetitor saya yang ke Jogja. Alhamdulillah di 2008 ya pada saat itu saya masuk leadership di Solo. Saya bikin saya buat tim, alhamdulillah juga, alhamdulillah pokoknya nilainya bagus-bagus, nilai kita dapat targetnya bagus-bagus di Solo gitu. Lalu di tahun 2008 ya 2009an saya ketemu sama yang yang akan menjadi istri saya ini, calon istri saya ya, kenal jadi pacaran segala macam. Dia menjabat kepala teller pada saat itu di bank tersebut, satu kantor. Nah, kalau kita mau menikah kan harus keluar salah satu. Nah, akhirnya di tahun 2010 saya keluar dari bank konvensional. Bagaimana yang memutuskan? Ya, saya memutuskan. Alhamdulillah juga qadarullah, ada salah satu bank syariah itu yang membutuhkan pegawai untuk operasional. Saya masuk di situ 2010 akhir ya, training segala macam. Tapi istri masih di masih di bank konvensional istri saya. Terus saya masih di bank saya di bank syariah. 2011 saya menikah sama istri saya. Perjalanan gitu masih oke, Bib. 2013 kalau nggak salah itu Al Habib Munzir pernah ngingetin juga sama saya waktu pulang ke Jakarta. Habib Munzir almarhum Habib Munzir al Musawa. Dia bilang, Wan, antum masih kerja di bank? Masih, Bib. Ya kalau bisa cari yang lain, dia bilang gitu. Bukan Habib Munzir aja ya, saya sowan ke Habib Muksin juga, Muksin Alatos. Dia bilang juga, ente masih di bank toh, di Solo toh? Masih, Bib. Nah, antum cari yang lain aja lah, dagang apa-apa kayak gitu. Dia bilang itu bukan. Terus ustadz juga bilang, itu pikiran mulai ini tuh. Sebelumnya nggak ada apa-apa, terus mulai bimbang pikiran saya, ini ada apa? Kok guru-guru seperti ini? Nah, itu masih berpikir kan mereka mikir nyangkut riba kan, kerja di tempat riba nggak baik. Tapi kan kita berpikir, aku nggak pakai riba kok, aku kerja pakai tenagaku sendiri kok gitu, aku nggak makan riba gitu loh. Masih berpikir seperti itu. Lah di tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 akhir itu saya lagi santai-santai lihat YouTube itu, masuk di beranda saya ada cerita seorang pimpinan bank konvensional yang meninggal, diceritakan oleh salah satu anak buahnya yang sudah hijrah menjadi ex-bank. Anak buahnya ini menceritakan ke ustadznya, lalu ustadznya men-share di medsos pada saat taklim, di-share-nya itu. Diceritakan seperti ini. Jadi adalah salah satu seorang pimpinan cabang bank konvensional itu, dia meninggal dunia setelah semua prosesi dilakukan segala macam kan, akan dimakamkan. Setelah dimakamkan, dimasuk ke liang lahat, sudah didoakan, sudah dikasih kembang segala macam, udah oke lah, ritualnya udah oke. Baru jalan sebentar doang deh itu, tiba-tiba ada masuk keranda jenazah juga gitu. Begitu ngelihat marah-marah, orang itu marah-marah kepada petugas itu, dan akhirnya petugas itu memanggil kembali orang yang ini, yang tadi keluarganya jenazah yang tadi yang dimakamkan ini. Ternyata salah liang lahat, Beb. Harusnya di belakangnya yang orang ini, karena ini makam keluarga gitu loh, salah tempat. Jenazah gitu. sudah masuk. Iya, jenazah sudah masuk. Tapi alhamdulillah mungkin udah negosiasi ya segala macam. Keluarga yang jenazah ini mau untuk diambil kembali, untuk dipindahkan gitu ya pada tempatnya. Ya, nah yang ininya anak buahnya yang ex-bank ini melihat semua prosesi itu. Begitu dicangkul itu ya, dikeduk itu,
papannya itu Beb, Masya Allah, saya merinding itu. Padahal udah lama ya. Papannya itu sudah kobong ya. Sudah terbakar, papannya itu udah hitam. Padahal baru berapa langkah jalan itu. Begitu dibuka papannya itu, jenazahnya pun sudah kobong. Dan diceritakan sama orang, anak buahnya ex-bank ini, pimpinan ini adalah pimpinan orang yang alim, orang alim sekali. Baik di kantor itu orangnya baik, di rumahnya pun seperti ustadz, orang baik, orang alim gitu loh. Seperti itu Bib, jenazahnya. Apalagi saya bilang, saya pikir, ya Allah, saya kadang sholat zuhur aja 2:30, jam 2 saya baru sholat. Gue bilang, gimana saya nanti nih keadaannya kalau orang yang alim ya seperti ini itu buas, bimbang tambah bimbang lagi. Terus gak lama berserang itu, ya mungkin Allah ya kasih lagi itu masuk di beranda YouTube saya. Oke, mungkin Bang Iwan tadi sudah dijelaskan perjalanan hijrahnya. Mungkin ditahan dulu, kita jelaskan, Bang Iwan bisa jelaskan di segmen yang kedua. Baik. Ini pada kepo semua nih pemirsa sahabat TV. Terlalu semangat, Masya Allah. Baik, sahabat Sharing Hijrah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di channel TV 10 bersama Bang Iwan. Baik sahabat Sharing Hijrah TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara Sharing Hijrah bersama episode kali ini bersama Bang Iwan. Bang Iwan tadi sudah diceritakan ya beranda yang masuk ke beranda ya Bang Iwan. Yang pertama tadi adalah salah satu pimpinan cabang bank konvensional. Lalu tadi ada yang cerita yang kedua, bisa diceritakan? Oh, yang kedua ini seru juga menurut saya karena dia seorang Bank Indonesia, dia pejabat Bank Indonesia. Karena saya punya mertua itu pejabat juga di Bank Indonesia Solo sini. Jadi saya tahu fasilitas dia gitu loh. Jadi seorang yang kerja di Bank Indonesia itu kalau mau resign itu luar biasa. Makanya itu videonya itu benar-benar saya cermati pada saat itu. Jadi ketika itu dia pergi haji kalau nggak salah ya, pergi haji atau umrah ke Mekah. Baru sebentar dia sampai di Mekah, dia duduk itu tiba-tiba ada seseorang di sampingnya. Itu orang dari negara mana kurang ngerti, pakai bahasa Inggris menyapa dia gitu kan. Di bahasa Indonesiain, dari mana kamu? Ditanya sama orang ini, dari Indonesia. Oh gitu. Nggak nanya apa, nggak nanya nama, nggak nanya tempat tinggal, nggak nanya apa segala macam. Dia nanya langsung, kamu kerja di mana di Indonesia? Terus karena dia orang Bank Indonesia, dia jawab dengan lantang, I'm a bankers Central of Indonesia, dari Bank Indonesia. Terus bukannya orang ini tuh, gimana gitu ya, terkejut. Tapi malah mukanya itu, kok gimana itu? Dia bilang, Anda itu kerja di tempat yang salah, dia bilang. Loh kenapa saya kerja di tempat yang salah? Dia bilang, Anda itu ke Mekah dari Indonesia kan jauh, ya kan? Karena apa? Karena Anda percaya dengan Allah, dengan rukun Islam, dengan rukun iman, gitu kan? Anda percaya itu. Tapi Anda kerja di bank, kenapa Anda tidak percaya dengan firman Allah yang ada di Al-Quran? Di Al-Quran itu jelas, di Al-Baqarah 275, 276, 27 sampai 279. Yang hebat itu 279 ya. Kalau engkau masih menjalankan praktek riba, engkau akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Benar kan di 279 itu? Wah, ayat-ayat yang sangat dahsyat itu. Makanya itu orang itu, Masya Allah, ternyata selama ini saya salah. Kalau saya percaya sama Allah ya mau nggak mau ya saya harus resign. Padahal dia ceritakan dia resign dari Bank Indonesia. Dan itu cukup hebat karena fasilitas luar biasa dari Bank Indonesia itu, gajinya segala macam itu luar biasa. Kalau dia bisa resign dari Bank Indonesia, kenapa saya enggak, cuma bank konvensional aja? Dan alhamdulillah di tahun 2015 awal itu saya tanya ke istri saya, saya udah gak kuat, aku bilang.
kenapa? Saya mau hijrah karena udah banyak di hati saya, udah kebimbangan. Terus saya jelaskan ke istri, dan pada saat itu kan saya masih ada bisnis online sebetulnya, bisnis online tapi biasa lah ya. Terus ya udahlah, kalau kamu maunya itu monggo terserah. Istri saya udah nggak masalah. Saya mengajukan proposal resign itu. Oke, Bang Iwan, tentunya tidak semudah itu langsung resign. Memang termotivasi atas beberapa kisah ini ya. Betul. Tapi tidak semudah langsung resign gitu. Apa yang di pikiran dari Bang Iwan? Yang kepikiran ada rasa ketakutan kan? Karena kan gimana, Bib? Alhamdulillah saya ini juga kan tiap hari ikut pengajian segala macam. Saya takut nanti itu seperti yang pertama itu, masya Allah. Kalau orang alim aja bisa kayak gitu kebakar, apalagi saya gitu loh. Nah, saya itu takut, apalagi kalau kita di pengajian itu kan pasti bicaranya masalah akhirat segala macam. Saya takut itu loh. Kalau nanti akhirat saya seperti ini, padahal akhirat itu adalah kehidupan yang kekal kita gitu loh. Dan siksa-siksa akhirat, masya Allah gitu. Nah itu akhirnya yang menjadi motivasi saya juga untuk hijrah dari dunia perbankan. Akhirnya saya kasih proposal ke pimpinan. Saya kaget. Lu kenapa kok mau resign, kenapa? Enggak, saya alasan, tapi kan alasan logika kan, nggak mungkin alasan yang macam-macam. Oh, saya mau gedein usaha saya atau saya mau dagang yang lain pada saat itu. Akhirnya baik, tapi harus melalui region. Dikirim dulu ke region, mungkin ini proposal resign saya diterima sama pimpinan region. Dipanggil lah saya sama pimpinan region. Mas Iwan, kenapa kamu mau resign? Ditanya sama dia, Pak Suroso kalau nggak salah pada saat itu, pimpinan regionnya Jawa Tengah ya. Kenapa kamu mau resign? Apa kamu kurang gaji? Apa kamu pengen jabatan yang lain? Ini betul ada yang kosong, salah satu pimpinan operasional. Kalau kamu mau kita kasih, dia bilang gitu. Enggak Pak, udah Pak, pokoknya saya mau resign. Saya mau dagang, saya bilang. Apapun resiko. Apapun resiko, mau Bapak mau tawarin apa, mau apa, saya mau keluar dari tempat, dari perbankan ini. Nggak ada masalah, tapi kan dengan teman-teman nggak ada masalah apa-apa. Mengalir aja, alhamdulillah. Mereka percaya dan udah kan pasti kan diaudit juga kan, saya ada kesalahan apa, dan salah satunya mereka itu ini saya ingin jangan sampai resign karena bapak saya juga orang Bank Indonesia, jadi kalau mereka mau apa-apa dengan urusan Bank Indonesia, saya yang ke sana gitu kan. Jadi mereka menyayangkan kalau saya sampai resign gitu lah. Alhamdulillah disetujui, akhirnya resign saya di tahun 2015 saya resign. Resign itu 1 bulan dan pada saat itu saya cuma onlinean aja. Ini qadarullah ya, alhamdulillah ini ya. Tiba-tiba om saya itu yang keluarganya pernah saya bikinin asuransi, saya juga nyambi asuransi dulu itu. Itu manggil nelfon istri saya. Iwan sekarang masih kerja di bank. Masih, tapi ini mau resign. Udah, panggil aja ke sini, saya mau ngomong. Data dia ini, terus saya datang, dipanggil itu. Wan, katanya Dian mau, istri saya namanya Dian. Katanya Dian, kamu mau resign dari bank. Kebetulan om mau ada project. Ini ada Bu Demo dari Amerika. Dia menawarkan produk air kesehatan, mesin air kesehatan. Om disuruh join. Nah nanti kantornya di mana om? Nanti om punya ruko di Solo Baru, tapi rukonya itu kurang terawat. Kamu bisa ini, kalau sudah resign nanti kamu bisa perbaiki dan jadi kantor kita dulu. Air kesehatan Seki. Alhamdulillah kok dulu. Ya udah, alhamdulillah kan. Tiba-tiba ada tawaran pekerjaan yang tidak direncanakan. Iya, tidak direncanakan, alhamdulillah. Akhirnya saya kerja di situ. Alhamdulillah juga istri yang basicnya dia adalah pegawai bank juga dan punya jabatan wakil pimpinan cabang. Dia mau ikut hijrah. Lah itu yang saya alhamdulillah banget karena sulit, Bib. Dia punya jabatan loh. Dia mau hijrah itu, ada saya punya teman itu di Jakarta.
Wan, sharing dong, tolong dong. Istri gue cuma teller tapi nggak mau hijrah gitu loh, karena takut kali kehilangan penghasilan kan gitu. Alhamdulillah. Ya, akhirnya istri saya di tahun 2017 hijrah juga. Alhamdulillah. Nah, banyaklah maksudnya yang Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita gitu. Nah, ini baru akhirnya di tahun 2020 ya. Oke, Bang, ketika Bang Iwan beserta istri sudah hijrah. Alhamdulillah. Tentunya tidak Allah Ta'ala biarkan berjalan mulus. Ada namanya benar, ujian. Mungkin bisa berbagi ujian apa saja yang dialami? Di tahun 2020 ya, waktu saat COVID. Itu kan saya juga punya usaha jual beli burung kenari. Kan memang sulit kan pada saat itu, tidak ada pekerjaan juga karena ya COVID kan sudah. Kiseki itu, mesin kiseki itu sama Jepang itu di stop, nggak boleh. Udah nggak ada penghasilan pada saat itu. Alhamdulillah yang jaga ruko di tempat saya di Solo Baru itu istrinya itu karyawan Typhoon Tech. Kan Typhoon Tech kan di-resign kan. Nah, akhirnya pada saya tuh lagi musim masker tuh. Bisa nggak istrinya jahit masker? Bisa. Oh, yaudah. Akhirnya usaha masker. Kerjasama sama temennya istri. Oke lah, di depan masih oke. Setelah pemesanan yang banyak keluar kota sampai puluhan ribu. Nah, istri saya itu baru bilang, ya uang beloman dikembalikan, ini sudah hampir berapa bulan ini belum dikembalikan. Berapa jumlahnya? Hampir 100 juta. 100 jutaan pada saat itu. Akhirnya istri tertipu. Nah, sampai sekarang ya uangnya nggak balik. Tapi karena pada saat itu kita sudah hijrah dan saya juga udah hijrah, mungkin Allah kasih kemudahan berpikir untuk saya gitu ya. Saya berpikir, ya Allah, ini uang kan ya uang tabungan kemarin juga kan, dari hasil bank juga di sini gitu. Mungkin Allah nggak mau nanti hisab saya juga susah gitu loh. Jadi udah di laundry ibaratnya ya, di laundry di dunia loh. Jadi alhamdulillah saya nggak marah juga, masih udahlah. Saya bilang udahlah, mungkin ini pertolongan dari Allah juga agar kita nanti mudah hisabnya. Jadi mungkin ini hasilnya terakhir dari bank itu diambil sama Allah. Kafarah mungkin ya. Jadi, ya sih bener. Setelah ini ada surprise dari Allah. Ya surprise-nya. Setelah membuka apa tadi? Bubur. Nah itu dari situ kan bingung juga nih mau usaha apa. Tiba-tiba itu Allah kasih kemudahan berpikir lagi. Oh ya di sini dulu di Solo Baru, di Solo Baru itu nggak ada yang jualan bubur. Bubur ayam. Nah ini COVID, aku bilang banyak orang sakit, nasi pun susah masuk kan kalau orang sakit itu kan. Saya berpikir alhamdulillah lah, kita coba jualan bubur, coba istri saya masak gitu kan, bumbunya segala masak. Oke, yaudah kita jualan bubur di bulan Agustus 2020 di Solo Baru ya. Di Solo Baru. Alhamdulillah di tempat Kiseki Water itu dulu. Alhamdulillah. Sampai sekarang? Sampai sekarang kita di 2002 itu kan punya om saya kan rukonya itu, karena juga COVID dia usahanya agak ini, akhirnya rukonya kan dijual. Saya sempat pindah ke Solo sebentar di rumahnya ibu di Mangkubumen 1 tahun, terus alhamdulillah ini sudah hampir jalan 2 tahun saya pindah di Bibis ini. Alhamdulillah. Dan qadarullah alhamdulillah laris manis. Masya Allah. Ini jalannya dari Allah menurut saya. Dan selain bubur juga dulu di Jakarta saya pernah belajar terapi. Nah, di tahun 2021 ibu saya juga ini basicnya juga dari terapis di Jakarta itu. Kemungkinan setelah ibu meninggal di tahun 2021 saya menggantikan. Alhamdulillah. Pasien saya juga banyak, ini dari luar kota juga banyak, dari Solo juga banyak. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya dalam kota ya, luar kota juga ada. Luar kota juga banyak. Ya ini pertolongan dari Allah menurut saya. Jadi para pemirsa TV 10 ya, jangan takut untuk hijrah. Pasti Allah tolong. Alhamdulillah. Buktinya siapa? Alhamdulillah.
buktinya di sini ada. Mungkin ada pesan buat sahabat sharing hijrah di rumah TV 10. Silahkan. Ya, untuk semua pemirsa TV 10 gitu ya, yang mau hijrah dari riba terutama ya, insya Allah lanjutkan, karena Allah akan memudahkan juga langkah kita. Allah kasih cobaan, tapi nanti akan Allah juga kasih kebaikan untuk kita. Alhamdulillah, saya udah buktikan. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kebaikan, dan saya nggak mati. Resign dari perbankan, saya nggak mati. Alhamdulillah, gitu aja. Yang menghidupi kita bukan pekerjaan, bukan karir, tapi keikhlasan, ketawakalan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah kita dapat rezeki yang halal. Subhanallah. Tidak subhat. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh sahabat TV 10 di rumah. Terima kasih Bang Iwan atas kesempatan bisa berbagi, menyempatkan waktu berbagi ilmu yang bermanfaat. Baik, sahabat sharing hijrah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hidup ini tentunya kita diliputi dan terikat oleh sebuah hukum kehidupan absolut, yang mana kita sebagai orang yang beriman menyebutnya sunnatullah. Dan salah satu yang mendominasi di dalam hukum Allah Ta'ala ini adalah hukum pengorbanan. Maka kita sudah mendengarkan perjalanan hijrah dari saudara kita Bang Iwan. Pengorbanan itu butuh yang namanya muhasabah. Betul seperti itu? Betul. Belum tentu pengorbanan kita ini diridhoi sama Allah. Maka ketika kita ini sudah banyak muhasabah, dekatkan kepada Allah, sinkronkan pengorbanan ini menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut Allah baik, insya Allah hasilnya sebagaimana yang dialami oleh Bang Iwan beserta keluarga tercintanya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman senantiasa banyak muhasabah diri, sehingga hasil yang kita ikhtiarkan kita usahakan barokah dan bermanfaat bagi keluarga tercinta kita. Terima kasih banyak Bang Iwan atas kesempatan waktunya. Terima kasih juga. Sampaikan salam buat keluarga, sehat-sehat selalu, semoga semakin istiqomah, amin, semakin amin, diberkahi oleh amin, Allah. Amin. Usaha buburnya mudah-mudahan semakin maju. Amin. Sebentar Bang Iwan, sebelum kita closing, katanya ada beberapa komunitas hijrah yang kalau tiap hari Senin jam 9 ada komunitas hijrah MTR ya, masyarakat tanpa riba, itu ngaji di tempat kita, di warung kita. Ya. Ada diskusinya juga di situ, mungkin ada ya, cuma kalau saya di situ lebih menyediakan fasilitas. Iya. Baik. Paling kalau sharing biasa oke, kadang bertukar pikiran aja. Cuma untuk di pengajian tersebut saya sebagai penyedia fasilitas saja, makanan segala macam. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Iwan, salam buat keluarga semuanya. Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bang Iwan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Jangan lupa saksikan sharing hijrah di episode selanjutnya bersama saya Azmi Assegaf hanya di TV 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.